kita lawan baku hantam redup lah mereka. Siapa yang jago di sana? Lah, ya. halo kita tapo, bos tapo. Ini saya tanya serius. Emang ada yang bisa jelek lagi? Emang ada yang bisa ngebantai kita di baku hantam? Ada nggak cuma dua yang Rule boxing, rulesnya boxing. Wawan the Tank tuh netizen pada bilang komennya Wawan the Tank lawan Forlan. Lupa jalan pulang guys, Wawan the Tank. Sumpah. Bang, kalau orang masih hidup bahagia sehat, kalian jangan bikin sakit ya. Kasihan dia. Ya memang Wawan the Tank kuat, perutnya kuat, tapi rahangnya enggak. Enggak bang, Perut perutnya kuat. Aku kawin dia di perut nanti. Siapa dulu yang mukul perutnya bang? Iya. Tapi tetap aja lah mau perut seandainya perut kuat, rahangnya tetap nggak kuat. Kita beranggaplah dulu rahang perutnya kuat sekali gitu loh. Tetap. Emang gua mau pukul perutnya bodoh kali. Nih ya, ini kau pizza. Saya nggak bela dua-duanya, cuman itu udah prediksi Hannes review itu, udah. Oh, berarti Paris sama Rudi. Apakah Anda punya prediksi yang sama Paris dengan Rudi? Apa? Siapa? Rudi. Martin Saya. Bang. Ya. Kalau di bawah ronde 2 itu gamenya Paris pasti. Enggak bang. Cuman lewat ronde 2 Paris dalam bahaya. Udah itu aja sih. Bukannya Rudi ini lebih tua umurnya sehingga dia mungkin lebih cepat kecapean? Itu betul, tapi ya dan Forlan saudara fighter senior tuh kan IQ-nya pasti main, dia mendownload gitu loh setiap rondenya. Paris keluarin apa aja nih gitu loh. Ya kan, fighter senior kan punya kemampuan itu pasti dan punya karena pengalaman kan, dia bisa mendownload nih. Si Paris keluarin apa aja nih dari tadi ya kan, semakin banyak ronde, ya udah semakin matang dia untuk masuknya ke Paris gimana, counternya Paris gimana gitu. Nah sementara Paris kan biasanya dia lebih tenang, lebih betul. Permainan lawan tuh di awal. Nah iya itu yang alasanku kenapa aku bilang di atas ronde 2 punya Paris dalam bahaya ya itu. Bukan karena nafas. Kalau nafas mah kita beranggapan, kita berasumsi sama-sama latihan lah, ya kan? Ya. Itu aja sih. Cuman iya kalau pengalaman kan nggak bohong. Paris sama Rudi jauh lah pengalamannya. Banyak yang bilang ini menguntungkan Paris, tapi jujur saya kalau ini jujurnya saya di atas kertas tuh Rudi menang. Iya. Sangat menang. Karena pengalamannya udah jauh. Ini bukan menguntungkan Paris. Dua-duanya sama-sama untung sih. Paris untung di usia, Rudi untung di pengalaman. Kalau Martin buat ketemu Saroha sih belum lah. Belum dan nggak akan bisa gitu. Udah terlalu jauh. Pukulannya Bang James saja Rudi bisa tampung. Itu tahun berapa guys? Dan video yang kalian nonton di YouTube James Mokogita versus Rudi Golden Boy sparring, saya info aja nih, itu banyak yang di-cut. Dah itu aja. Selain itu pun keluarnya bonyok loh Bang Rudi. Ya. Itu kalau itu Om Nelson masih punya hati. Itu kalau di-upload 100%, waduh. Siapa bang? Enggak ada ngomongin ini James Mokogita sparring sama Rudi. Oh. Banyak juga dari tadi yang goreng Doncino lawan Adam, saya nggak mau tanggapi lah. Martin versus Yahya tetap aja. Tetap bakalan dihajar Yahya dia. Ada lagi yang bilang Adam sama Saroa. Mana berani aku? Itu yang dinamakan metode sarkastik guys. Pembunuhan berencana ya bang. Begini ya, kalau nanti kalah,
Jangan pakai alasan ya iyalah wajar boxing. Hey, nggak boleh pakai alasan itu. Ada nanti pasti netizen akan komentar. Ayo, kalau berarti rematch. Janganlah gitu. Yang jago di baku hantam siapa bang? Roy Tua. Betul kan Roy Tua juara. Tapi Roy Tua punya sabuk baku hantam loh. Cocok. Iya makanya kan saya bilang yang paling jago di baku hantam siapa? Roy Tua. Jangan nanti dipukul Saruha mulutnya yang dipukul taiknya keluar. Janganlah gitu. Janganlah begitu. Kemarin seru ya live sama Roy Tua. Yang bilang-bilang ya kualitas lawannya Asep berbeda dengan lawannya Forlan. Berapa di Jakarta bang? Aku ditaruh tuh. Saro. Ah, Kemarin Roy Tua bilang kualitas lawannya Forlan berbeda dengan kualitas lawannya Aser. Ayo kita ngomong by data yuk. Siapa lawannya Aser bagus? Dia lawan Tison, aku lawan Tison. Dia lawan Mario, aku lawan Mario. Habis itu dia lawan debutan juga ada. Pertandingan yang 2 kali ada. Bagus lawannya Aser. Yang dari Thailand perebutan Filipina lawan Ayam kok. Saya di cornernya Aser. Waktu dia fight yang jadi pertanyaan. Dia tuh seayam apa? Yang jadi pertanyaan. Yang pertanyaan itu yang ini sebetulnya. Bang Roy emang lawan siapa? Bukan Asernya kita salahkan kan? Bang Roy yang ngomong kayak gitu. Jadi Bang Roy yang kembali lagi sekarang ke Roy-nya. Roy lu karena Aziz dia sudah bertanding amatir tuh 15-an kali. Thank you, Mancia. Bukannya Aziz itu basicnya boxing. Itu yang kalian tidak tahu. Basic apa? Itu benar. Baru dia main kickboxing. Dia awalnya itu boxing. Tapi pun Aziz pun nggak sebagus petinggi juga ya. Ya pastinya. Saya nggak pihak kemana guys. Itu pun kewalahan juga. Coba Aziz main sama Paran Papendang. Itu Jangan Paran Papendang lah, kasihan Aziz. Jack Ririu. Coba Aziz lawan Jack Ririu. Enggak. Jack Ririu lagi. Raul Pine aja mau meninggal dibuatnya sama-sama. Jangan itu terlalu. Aziz lawan ini aja, lawan Hafiz. Coba. Tapi Hafiz terlalu. Enggak lah. Sama Hafiz deh. Atau Hafiz sama Black Alor gitu. Atau Derry. Itu kelas-kelas mereka. Di baku hantam siapa coba yang bisa lawan Saruhat? Siapa yang bisa lawan saya di baku hantam? Yang kelasnya saya ada nggak? Boxing? Nggak ada. Udah. Kecuali kalau Aser di baku hantam. Nah itu bisa. Itu Bang Najir. Itu yang bagus. Ini baku hantam 52. Wawan The Tank lupa jalan pulang guys ketemu Forlan di tinju mah. Sumpah. Saya bukan bias ya. Ini saya fair-fairan. Aser kewas ketemu Forlan, rame itu. Gitu loh. Aku takutnya gini nanti, Bang Don. Aku takutnya gini. Kalau aku menang sama Wawan, nanti orang bilang, ya iyalah wajar lawan orang yang bukan petinju. Itu yang aku benci. Aku benci komentar seperti itu. Awal-awal kalian bilang Wawan keras. Ya hancurlah Forlan sama Wawan. Wawan perutnya keras, bos. Giliran Wawan kalah, ya wajar lah Forlan menang. Wawan itu kan petinju. Itu benar. Saya super objektif guys. Sumpah, super objektif.